Oke, halo teman-teman. Di sini saya akan mengajarkan tentang bagaimana cara instalasi kode blok bagi yang belum paham terkait dengan kode blok. Nah, pastikan kita sudah punya masternya terlebih dahulu. Nanti kalau belum punya, nanti bisa saya share masternya, hanya 98 MB saja. Pertama-tama kita double klik boleh, atau mungkin saya lebih suka itu di run as administrator, itu akan lebih aman. Kemudian nanti kita klik yes. Nah, nanti akan tampilan awalnya seperti ini. Nah, di sini kita ada tombol wizard. Otomatis kita langsung pilih next atau next atau cancel. Nah, kita pilih next untuk continue. Kemudian kita klik agree. Nah, di sini ada default install, ada semua kontribusi plugin, ada C, B, share config, ada min GW dan seterusnya. Kita pakai yang default saja, kita menggunakan next saja langsung. Nah, di sini nanti bisa browse. Browse ini digunakan untuk peletakan dari installer kode bloknya. Pastikan space-nya apa namanya? Space-nya memenuhi ya. Ini dibutuhkan hanya 237,8 mega dan space-nya yang masih space-nya masih banyak ya, berarti space available-nya masih 207 giga. Berarti masih bisa ya. Kita klik install sebentar, kita tunggu. Kemudian nanti di sini ada proses ekstraksi semuanya. Kemudian setelah itu nanti selesai. Do you want to run code block now? Yes, kita klik yes ya. Nah, otomatis nanti akan terbuka. Nah, di sini ada merah-merah, nggak usah khawatir. Kita klik OK saja. Nah, otomatis terbuka. Nah, di sini kode block current not default application for C or C++ source file. Do you want to set it default? Yes. Associate code block with C atau C++ file types. Oke. Terus yang tadi, installer yang tadi, kita klik next dulu. Nah, nanti muncul tombol setup wizardnya komplit, kita klik finish. Nah, di sini tinggal kita create new project dulu boleh, atau mau dibuat file new dulu boleh, new file seperti ini dulu. Empty file seperti ini boleh. Oke, untuk pertama-tama mungkin kita harus membuat yang namanya tampilan dalam bentuk teks. Nah, dari sini ada tampilan dalam bentuk teks. Pertama-tama adalah kita buat include tanda crash dulu ya. Crash atau hashtag ya. Include, kita tab ya, otomatis pasti jalan. Kemudian ada stdio.h. Kemudian juga ada include lagi. Misal ini saja cukup sepertinya. Kemudian kita buat int main kurung buka kurung tutup, kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Dah seperti ini. Jangan lupa ini di save dulu supaya nanti bisa terrecord semuanya. Atau mau kita run juga boleh. Di sini untuk tombol run, build and run-nya ini tombol run. Misalkan kita build and run, berarti otomatis dia save dulu. Itu juga lebih cepatnya di situ daripada kita cancel dulu. Daripada kita nanti file save file ini atau file save as ini di sini, bisa build and run, otomatis juga dia akan tombol save. Nah, misalkan di sini saya buat di tombol di C, misalkan di drive C, saya buat di sini misalkan dasar pemrograman. Nah, di sini dasar pemrograman. Nah, kemudian saya buat bisa C atau C++. Nah, misalkan kita buat pakai C dulu. Ya, nanti mau pakai C boleh, mau pakai C++ boleh. Nah, di sini antitolnya adalah misalkan hello. Misalkan dibuat pertemuan 1 spasi strip spasi hello. Nah, ini berarti pertemuan 1 kita misalkan berlatih tentang membuat hello world. Kita save. Nah,
warnanya sudah berubah ya. Kemudian juga ketika di running hello.exe-nya sudah berubah juga nih. Tetapi kok tidak muncul apa-apa ya, coba muncul proses return 1 atau 1, kemudian dalam kurung 0 kali 1, kurung tutup, kemudian execute time-nya adalah 0,442 second. Press any key to continue. Ya tinggal kita press aja atau kita tinggal tekan tombol bebas. Misalkan enter atau apa, otomatis muncul. Nah, di sini kita buat sekarang menampilkan suatu kata. Misalkan nih saya buat print, bisa buat printf di sini ya, printf, kemudian petik, misalkan selamat datang. Nah, jangan lupa titik, koma di akhir kalimat ya. Kalau dulu ketika kita diajarkan di bahasa Indonesia itu setiap akhir kalimat itu diakhiri tanda titik kalau di bahasa Indonesia. Nah, di bahasa pemrograman setiap akhir kalimat itu diakhiri tanda titik, koma. Bukan titik 2 ya, titik, koma. Nah, di sini baru kita build and run lagi. Nah, di sini muncul selamat datang. Nah, pastinya kalian bisa ya membuat membuat tampilan seperti ini. Nah, di sini dibuat return 0 titik koma untuk membreaknya. Kalau misalkan nanti programnya sudah banyak, nanti dibuat return sama dengan 0. Nah, kita running. Sebenarnya tidak ada bedanya, cuma nanti suatu saat akan terpengaruh ketika nanti tanpa ada return 0, otomatis langsung force close atau menampilkan kemudian nanti langsung keluar kembali. Nah, ini untuk membreak sebentar atau mengembalikan nilai 0 kepada fungsi dari tipe integer yang isinya adalah main, fungsi mainnya. Oke, sangat mudah pastinya ya. Oke, berarti kalau setelah ini bisa menampilkan identitas kalian, misalkan nama kalian, kemudian NIM kalian, dan seterusnya. Berarti caranya gimana? Berarti tinggal kita print, kemudian misalkan nama saya adalah nama, kemudian titik 2, Eko Hari Rahmawanto. Oke, kemudian nih, perhatikan sebentar. Saya coba tanpa titik koma. Kita running. Di sini ada in function main error expected titik koma before return. Sebelum return di sini harus ada titik komanya. Ya kan? Sebelum return di mana sih? Sebelum return kan ada atasnya baris ke-7. Baris ke-7 kosong, berarti baris ke-6. Di sini berarti harus ada titik koma. Oke, kesalahan sedikit. Jangan panik. Nanti kalau kesalahan biasanya ada seperti ini, ada tombol merah. Kita klik lagi. Nah, di sini selamat datang nama Eko Hari Rahmawanto. Nah, Pak, gimana cara menurunkannya? Berarti yang atasnya kita turunkan berarti menggunakan \n. Gunanya apa? Meng-enter satu baris ke bawah. Kita lihat bersama-sama. Selamat datang. Kemudian nama Eko Hari Rahmawanto. Pak, biar tulisannya yang bawah-bawah itu juga mau ada jaraknya gimana, Pak? Misalkan di \n berapa kali gitu kan, \n 3 kali misalkan. Nah, seperti ini. Nanti build and run-nya, nih, ada jaraknya di sini ya. Seperti itu. Oke, tampilannya itu kita masih bisa menggunakan yang di rata kiri dulu. Nanti kalau mau diubah-ubah nanti dulu aja, paling tidak nanti muncul di rata kiri. Nah, dari sini berarti kalian bisa menampilkan nih nama, NIM, kemudian apapun itu identitas kalian, pasti bisa kalian tampilkan. Oke, untuk perkenalan kita kali ini terkait dengan print, sangat mudah sekali ya untuk membuat dengan menggunakan print. Hanya tinggal printf seperti ini, kemudian kurung buka, petik, isi teksnya yang mau ditampilkan apa, kemudian petik, tutup, kurung, tutup, titik, koma. Selesai. Oke, ini ilmu dasar kita untuk perkenalan di kode blok ini. Nanti jika ada yang mau dibahas lebih lanjut, kita akan bahas di pertemuan berikutnya aja. Minimal kita perkenalan dulu, nanti kalian bisa membuat
CV atau data diri kalian dan tampilkan serapi mungkin. Contoh di sini, misalkan nama, kemudian misalkan NIM ya, saya buat NIM nih, printf, kemudian tab, kemudian petik, NIM misalkan A11 2000 berapa nih, 2000, sekarang 2021 ya, berarti saya ngikut kalian aja, 2021.109.325 misalkan. Nah, jangan lupa titik komanya. Nah, kita cek nih. Oh iya, karena tadi setelah echo hari tadi, itu ya, apa namanya, backslash n-nya 3 kali ya, berarti jaraknya seperti ini. Kemudian ini saya hapus dulu, backslash n-nya tinggal 2 kali saja, nggak usah banyak-banyak. Kita coba running lagi, kemudian ini kasih backslash n. Nah, seperti ini. Coba kita running lagi. Oke. Pak, ini titik 2-nya mau dibuat dirapikan, gimana caranya? Misalkan bisa menggunakan backslash t. Ini juga backslash, backslash t-nya di sini. Backslash t. Ini juga backslash t. Coba kita buat, kita cek. Oke. Sudah rapi ya di sini ya. Apa gunanya backslash t? Backslash t di sini digunakan untuk tab. Sama seperti ketika kita mengetikkan sebuah teks di dalam Microsoft Word, itu kita klik tab di tombol keyboard. Nah, di sini backslash t ini tadi digunakan untuk tab, supaya tampilannya lebih rapi. Coba perhatikan. Nama, kita tidak tahu nih spasinya berapa. Yang penting di tab 1 kali, titik 2. Kemudian spasi lagi ada nama lengkap. NIM-nya ada backspace-nya berapa kali, tidak tahu ya spasinya ya. Tapi kita menggunakan tab 1 kali, titik 2, kemudian spasi NIM saya, misalkan seperti itu. Nah, silahkan bisa dilanjutkan untuk membuat identitas diri kalian. Silahkan mau dibuat tanggal lahir, mau dibuat nomor telepon, dibuat apapun yang menurut kalian itu bisa di-share ke teman-teman kalian. Oke, dari sini saya cukupkan dulu, kita latihan lagi mungkin di pertemuan berikutnya. Oke, cukup dari saya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dulu. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.